Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara saat online course dengan tema Children dan Family Ministry. Senang sekali kita dapat berkumpul bersama-sama dan juga selamat malam buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang di Indonesia bagian timur ya. Mungkin sudah malam hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan masuk ke di dalam beberapa acara. Yang pertama kita akan melakukan pemaparan materi, dan setelah itu ada kesaksian dari Gereja GKI, dan kemudian ada pemaparan materi yang kedua, dan juga ada kesaksian dari GKI Greenfield maksud saya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita yang menjadi pembicara utama adalah Ibu penginjil Junianawati Suhendra, dengan mungkin lebih dikenal lagi dengan Ibu Anne Kartawijaya ya. Kita lebih kenal dengan Ibu Anne dan Apitnya ya. Oke, saya ingin membacakan sedikit tentang latar belakang dari Ibu Anne ya. Ibu Anne saat ini melayani menjadi dosen di sebentar, saya takut salah jadi saya akan buka terlebih dahulu ya. Saat ini Ibu Anne melayani sebagai dosen saat di dalam beberapa bidang, yaitu teologi pelayanan gereja, keluarga, pendidikan Kristen, dan pembinaan warga gereja. Ibu Anne sendiri mempunyai latar belakang pendidikan, yaitu dengan mengambil PhD, doctoral degree dalam bidang family ministry dari Southwestern Baptist Theological Seminary di Fort Worth, Texas tahun 2015. Ibu Anne juga adalah alumni angkatan 85 dari saat. Ibu Anne juga adalah pendiri Yayasan Unike dan melayani pemuritan keluarga, anak, dan remaja sejak tahun 1997. Dan pada sore hari ini beliau akan memaparkan beberapa materi yang penting buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini juga kita bersyukur akan ada tiga orang tamu dari dua gereja, yaitu yang pertama adalah Bapak Pendeta Samuel Lee dari GKI Layur, dan yang kedua adalah Bapak Nugraha Budi Santosa dari GKI Layur. Selamat sore Pak. Pak Samuel Lee apakah juga sudah hadir? Pak Nugraha Budi sudah hadir ya. Selamat sore Pak Budi. Oke. Dan kemudian tamu yang ketiga adalah Bapak Pendeta Jonathan Prasetya dari GKI Greenfield. Ya, beliau ini yang akan ada Pak Samuel juga sudah hadir. Selamat sore Pak Samuel. Ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya dari Bapak-Bapak yang sudah memberikan waktunya untuk kita nanti sharing bersama-sama, sehingga bisa memberikan gambaran secara realita bagaimana gereja-gereja bisa menerapkan di dalam pemuritan keluarga di dalam gereja kita. Oke, supaya tidak lama lagi saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Pak Christian Kartawijaya untuk boleh memberikan doa pembukaan, dan setelah itu langsung saja Ibu Anne boleh langsung membuka dengan materi yang pertama. Silakan Bu. Silakan Pak. Mari saudara, bersyukur kita boleh bertemu di saat online course ini. Mari kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan memberikan waktu untuk kami bersama-sama mendengarkan apakah yang Tuhan mau kami lakukan di dalam gereja kami, di dalam pelayanan kami, dan juga di dalam panggilan, passion yang Tuhan titipkan. Sewaktu kami bertemu dengan banyak keluarga-keluarga di sekitar kami, di gereja kami terkadang butuh penjelasan dari Tuhan, butuh direction dari Tuhan, butuh pencerahan dari Tuhan, apa yang kami bisa lakukan, dan apa yang kami bisa perlengkapi mereka. Kami berdoa supaya kalau pandemi ini banyak membukakan begitu banyak kasus-kasus, kondisi-kondisi keluarga yang sangat memprihatinkan. Karena itu kami mohon Tuhan memperlengkapi kami sore ini. Melalui Anne, supaya Anne diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Biar Bu Anne boleh melihat campur tangan Tuhan, Roh yang Kudus mengurapi dia. Demikian juga untuk teman-teman kami yang sudah melakukan dan yang sudah berjuang di dalam bidang yang sama, yang hari ini akan memberikan kesaksian. Kiranya Tuhan memberikan
hikmat bijaksana supaya semuanya menjadi satu untayan pesan Tuhan untuk kami. Kami mohon kehadiran Roh-Mu yang berbicara, baik yang menyampaikan, baik yang bersaksi, baik yang menunjukkan apa yang dilakukan, diimplementasi, maupun kami yang mau belajar. Kami berdoa supaya saat online course ini dimulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan pimpin jaringan internet dan juga koneksi kami, supaya semua kami boleh mendengar dengan baik dan tidak dihalangi apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bu Ana. Terima kasih suamiku. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya sangat terharu karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi memang perjuangan dari pemuritan keluarga ini memang sudah dilakukan sudah sekian lama ya, dari 2013 sebenarnya dengan gereja-gereja, tapi kami sudah mulai dari tahun 97. Jadi hari ini saya mau memulai dengan pemaparan materi terlebih dahulu, dan diharapkan nanti dengan kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita yang lain, nanti kita bisa melihat bagaimana menerapkannya gitu. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berbicara tentang strategi pertumbuhan gereja melalui pemuritan keluarga. Ya, strategi pertumbuhan gereja. Jadi kita mau melihat sebenarnya apa yang Tuhan sudah kerjakan dan kemudian apa yang kita bisa kerjakan. Saudara, sebelum pandemi ini, jadi di chapel terakhir di saat saya pernah khotbah tentang Nehemia. Ya, pada waktu itu kami di dalam persiapan untuk melakukan penelitian perkembangan gereja, revitalisasi gereja waktu itu ya. Dan satu hal yang saya cukup terharu dan juga bagaimana ya, overwhelmed gitu ya, dengan kenyataan bahwa apa yang terjadi di dalam zaman Nehemia sebenarnya kita juga alami. Apa yang saya maksudkan? Saudara, yang saya maksudkan adalah pada saat itu Nehemia merasa sangat sedih hatinya karena tembok Yerusalem runtuh. Dan ketika tembok Yerusalem runtuh, itu artinya benteng pertahanan itu runtuh. Sehingga identitas diri bangsa Israel sangat terancam. Nah, saudara, sebenarnya kondisi yang vulnerable semacam itu adalah kondisi yang sekarang juga kita sedang alami. Di dalam kondisi pandemi ini banyak sekali dalam setiap kali saya adakan Zoominar, webinar, begitu orang tua banyak bertanya tentang masalah bagaimana menghadapi suatu situasi di mana anak-anak semakin vulnerable karena seolah-olah sudah tidak ada lagi hambatan untuk mereka berinteraksi dengan gadget, karena gadget sudah menjadi makanan utama atau primary needs, kebutuhan utama dari anak-anak. Tapi dengan satu pihak, ketika gadget sangat menolong kita untuk terkoneksi, di satu pihak yang lain anak-anak kita seolah-olah terbuka dunianya tanpa batas dan begitu banyak pengaruh-pengaruh lain yang bisa masuk begitu. Sehingga apa yang terjadi bagi bangsa Israel di masa zaman Nehemia, yaitu begitu vulnerable sehingga terjadi kawin campur dan sebagainya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang kita pun mengalaminya saat ini. Yang kedua, saudara, dengan adanya pandemi ini, seperti di dalam caption yang saya sudah sampaikan, ada kehamilan yang tidak direncanakan, tingkatnya itu naik tinggi sekali gitu ya, 400.000 kehamilan itu sampai Mei 2020. Di Kompas 20 Mei 2020 ini dituliskan ya. Sehingga diduga 420.000 bayi lahir di awal tahun 2021. Jadi saudara, kita akan mengalami baby boomer nih ya. Siap-siap aja dah.
Ya, kita akan mengalami baby boomer tahun depan. Banyak anak kecil gitu ya, banyak bayi lahir. Satu pihak senang ya saudara, aduh luar biasa sekali kita akan menikmati satu suasana yang baru, yang fresh, banyak anak-anak yang lahir. Tapi di satu pihak ini tantangannya cukup besar loh, kita mesti siap-siap gitu ya. Jadi akan menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang akan terjadi setelah pandemi ini? Anak-anak sudah lama nggak sekolah minggu gitu ya. Waktu balik lagi ke gereja, waktu balik lagi ke sekolah minggu, susah nggak ya? Untuk ke sekolah aja gitu ya, susah nggak ya? Apakah mereka akan lebih tertarik, lebih berminat, atau justru lebih cepat get bored, lebih cepat merasa malas, bosan, dan sebagainya? Ini menjadi tantangan yang terbesar. Apakah gereja yang saat ini kosong, ketika PSBB udah diangkat, bentar lagi ya saudara, PSBB diangkat ya, kita masih mesti jaga jarak, artinya masih belum bisa penuh, tetapi setelah vaksin itu disebarluaskan, apakah kemudian gereja juga bisa penuh gitu ya. Saudara, satu hal yang kita perlu ingat, kadang-kadang yang sering saya perhatikan di gereja-gereja, kita memperhatikan begitu banyak kegiatan-kegiatan dan program-program, tetapi ada apa yang ada di dalam gereja, yaitu anak-anak muda ini disia-siakan, sehingga boleh kita bilang seperti karung bocor. Isinya banyak, tapi banyak juga yang keluar, banyak juga yang pergi. Nah, di dalam research Barna, ya di dalam buku Chris Shirley, sebenarnya Family Ministry, waktu diadakan penelitian dilihat bahwa ternyata mempunyai anak itu tidak mempengaruhi seseorang untuk bergantung kepada gereja. Jadi punya anak atau tidak punya anak, mereka tidak merasa gereja perlu membimbing mereka untuk mengarahkan mereka bagaimana menjadi parents begitu. 50%, tapi 50% mereka merasa perlu begitu ya. Nah, hanya 15% yang bergantung pada gereja dalam pola asuh parenting. Ini di Amerika ya saudara, di Indonesia kita belum pernah mengadakan penelitian ini. 60% bergantung parentingnya dengan pengalaman pribadi. Jadi apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka untuk membesarkan anak-anak, itulah yang mereka lakukan. Dan 21% mereka bergantung pada Alkitab gitu ya. Nah, saudara, jadi sumber parenting itu bagi keluarga Kristen bisa macam-macam tuh. Pengalaman pribadi masa lalu, media sosial, organisasi parenting sekuler yang banyak di FB, Instagram, ataupun di internet gitu ya. Kelas parenting gereja lain, buku parenting yang secara independen mereka pelajari, komunitas parenting di luar gereja, baik yang Kristen non-Kristen, atau autopilot artinya nggak belajar apa-apa, atau gereja lokal. Nah, jadi saudara, di dalam teori pertumbuhan gereja, Growing God's Church, Gary McIntosh, ada dua teori, yaitu teori yang pertama, pertumbuhan gereja bisa terjadi ketika pelayanan diberikan berdasarkan kebutuhan yang nyata dan mendesak. Yang kedua, orang dalam pergumulan dan masa transisi kehidupan cenderung lebih terbuka pada ide solusi baru. Dengan kata lain, saudara, sebenarnya kondisi kita sekarang di dalam transisi untuk masuk ke pandemi adalah satu kondisi yang sangat-sangat efektif, efisien untuk kita kemudian melakukan reach out kepada keluarga-keluarga, sehingga mereka bisa kemudian mengalami pertumbuhan yang mungkin kalau di masa normal itu mereka tidak terbuka terhadap pembinaan-pembinaan semacam ini. Nah, saudara, sehingga kita melihat bahwa memikirkan strategi pertumbuhan gereja melalui pemuritan keluarga itu sesuatu yang sangat penting. Dan penting juga kenapa? Karena sebenarnya strategi ini sudah ada sejak awal, saudara. Di dalam Kejadian kita lihat awal dari ras manusia, dimulai dari pertemuan laki-laki dan perempuan, dari sebuah keluarga yang kecil, kemudian ras manusia itu multiplikasi. Kemudian di dalam perjalanan selanjutnya kita melihat Tuhan bekerja di dalam keluarga, melalui keluarga Nuh dan melalui keluarga Abraham. Kemudian Allah memulai suatu awal sejarah umat pilihan. Dan di dalam Ulangan 6 kita juga melihat bagaimana Tuhan waktu memberikan negara atau tanah perjanjian, memulai suatu bangsa yang besar, Allah berbicara kepada keluarga, kepada
para pemimpin di dalam keluarga, para ayah, untuk mengajarkan anak-anaknya takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, dan mengajarkannya setiap hari di dalam segala kesempatan. Dan bahkan di awal dari gereja di Efesus 6 kita melihat Paulus juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai dasar dari pertumbuhan keluarga Kristen, dan juga pernikahan sebagai gambaran hubungan gereja Kristus dan gerejanya. Jadi saudara, saya melihat kalau kita menyia-nyiakan atau mengabaikan keluarga, bukan hanya suatu kerugian besar, tapi juga dosa besar. Karena sebenarnya Tuhan sudah mendesain strategi ini sejak awal. Dan apa akibatnya kalau strategi ini atau perintah, ya, bahkan ketetapan yang Tuhan katakan di Ulangan 6, kalau tidak dilakukan, the broken covenant. Maka di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudara, hari ini saya ingin kita sekali lagi mengingat, jangan sampai generasi baby boomer yang nanti lahir tahun 2021 adalah generasi ini. Generasi yang broken covenant, generasi yang hilang, generasi yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai. Nah, saudara, ada 4 pilar pelayanan keluarga yang perlu diperhatikan. Gereja, keluarga, pelayanan, dan pemuritan. Ini di dalam buku Family Ministry dari Chris Shirley, ya. Jadi 4 pilar ini yang perlu kita perkuat, ya, baik selama masa pandemi maupun sesudah masa pandemi. Bagaimana peran gereja, keluarga, dan bagaimana kemudian keluarga melakukan pelayanan di gereja, dan gereja mendorong, memberikan pelayanan kepada keluarga, dengan keluarga, di dalam keluarga, dari keluarga, dan bagaimana kemudian para ayah memuridkan anak-anaknya dan gereja memuridkan para ayah dan juga orang tua. Jadi saudara, inilah yang kami hendak lakukan, ya, saat bekerja sama dengan Yayasan Unike, kami hendak melakukan kolaborasi pemuritan keluarga sebagai follow up dari Rembuk Nasional kemarin ini. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol banyak dengan pemimpin gereja, merasa memang perlu ada sebuah pendampingan, bukan hanya webinar-webinar saja, tetapi ada pendampingan supaya gereja mulai melakukan pemuritan keluarga. Dan hari ini adalah satu langkah pertama, kita para pemimpin kumpul terlebih dahulu untuk menyatukan konsep, gitu ya. Ini kok nggak bisa. Oke. Jadi saudara, unsur dalam pemuritan keluarga itu ada beberapa unsur yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, harus ada pengajaran Alkitab dan teologi yang benar. Dan ada pengembangan diri dari orang tua. Ya, jadi kita tidak bisa hanya berfokus kepada anak-anak saja. Saya sudah melihat ada survei yang mengatakan ada sekolah minggu online, persekutuan remaja online, tetapi jangan lupa kita perlu mengembangkan diri orang tua, dan ini yang kita akan lakukan nanti di Kompak. Keterampilan mengelola hidup, life management, manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen anger management atau emotional management, keterampilan parenting, bagaimana orang tua mendisiplin anak-anaknya, memberikan nilai-nilai iman yang penting, penginjilan di dalam dan dari keluarga, persekutuan antar keluarga, ya, jadi bukan hanya webinar aja yang kita lakukan, tapi kita mau mendorong sebuah persekutuan antar keluarga, konseling relasi dalam keluarga, mentoring family companionship, dan pelatihan misi dan pelayanan. Itu yang sebenarnya unsur dalam pemuritan keluarga. Sudah barang tentu tidak bisa kita lakukan sekaligus dalam 1 tahun, tapi ini yang unsur-unsur yang kita mesti perjuangkan. Nah, saudara, di dalam model pelayanan keluarga di gereja, saya pernah sharekan ini, beberapa teman sudah familiar dengan hal ini, sudah dari 2013 saya perkenalkan, yaitu Perspective on the Family Ministry 3 Views, ya, supaya saudara bisa melihat ada perbedaan atau perbandingannya ketika bicara tentang pelayanan kepada keluarga. Yang pertama, Programmatic Family Ministry, itu sebenarnya bentuk keempatnya, ya. Jadi sebenarnya gereja-gereja yang melakukan pelayanan keluarga pada umumnya bersifat programmatic. Artinya apa? Artinya melayani keluarga hanya pada event-event tertentu saja. Jadi misalnya hari ayah ibu, ada pekan keluarga, hari anak sekolah minggu, hanya event-event di kalender gereja tertentu saja. Di luar di hari itu tidak disentuh-sentuh lagi urusan keluarga.
Nah, yang three views yang dimaksudkan yaitu ada 3 model ya saudara ya, gereja berbasis pelayanan keluarga, gereja berintegrasi dengan keluarga, gereja memperlengkapi keluarga. Nah, yang saya akan bahas yang tengah dulu nih ya, yang tengah ini adalah model yang cukup sulit dalam artian untuk gereja besar yang sudah jadi, gereja tradisional cukup sulit. Kenapa? Karena kalau misalnya saudara sudah punya banyak komisi, ya komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, wanita, dewasa, lansia, begitu banyak komisi. Untuk model ini, saudara perlu ada satu satu action yaitu memotong. Ya. Jadi bikin simple, ya. Mungkin saudara ada buku Simple Church, salah satunya. Ini tangan-tangan ini perlu dipotong-potongin, disimpelin begitu ya, disederhanakan sehingga nantinya hamba Tuhan itu hanya berinteraksi dengan para ayah dan ayah nanti berinteraksi langsung dengan keluarga. Jadi kegiatannya juga sangat simple. Di dalam gereja berinteraksi dengan keluarga atau integrated family ministry ini gembala memuridkan ayah, kemudian ayah memuridkan keluarga. Tidak ada macam-macam program di dalam gereja, ya. Nah, saudara, mungkin jika saudara punya gereja yang tidak terlalu besar, masa-masa seperti ini adalah masa-masa kesempatan sih ya, saudara bisa mencoba hal seperti itu. Ya, karena memang pada kenyataannya kita juga nggak banyak kegiatan kan ya di dalam masa pandemi ini. Jadi dengan otomatis sudah simple sendiri. Nah, kemudian yang kedua, model yang kedua, gereja memperlengkapi keluarga atau family equipping ministry. Nah, di dalam model ini, saudara, pelayanan keluarga itu permeate atau terserap, ya, atau menyerap di dalam setiap bagian pelayanan di dalam gereja. Jadi, komisi anak, remaja, dewasa, semuanya memikirkan bagaimana memperlengkapi, ya, memperlengkapi orang tua di dalam membimbing anak-anak, dalam membimbing remaja, dan bagaimana anak-anak diperlengkapi untuk menjadi anak yang hormat sama orang tua, begitu ya. Nah, saya ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman dari memberikan kesaksian. Ibu Yani, silahkan take over. Oke. Terima kasih, Ibu Ana. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai untuk mewawancarai kedua tamu kita, saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian boleh mengisi ya. Ada link untuk survei yang ada di dalam chat. Itu sangat membantu sekali dari kami panitia untuk boleh Bapak Ibu sekalian mengisinya. Dan kemudian nanti pada saat akhir acara ini ada acara tanya jawab yang dilakukan melalui chat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau memang sudah ada pertanyaan-pertanyaan pada saat materi dipaparkan, Bapak Ibu sekalian langsung boleh chat saja, nanti saya kumpulkan dan nanti akan diberikan kepada pembicara. Oke, terima kasih. Itu saja pengumumannya. Pertama-tama, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nugraha Budi Santosa. Saya akan pertama kali mewawancari Pak Budi ya, Pak Budi ya. Selamat sore Pak Budi. Ada Pak Budi di sini tadi ya. Oke. Pak Budi dari GKI Layur. Ya, selamat sore Pak Budi. Pak Budi dari GKI Layur ya. Ya. Pak Budi boleh men-sharingkan bagaimana kira-kira pembinaan apa yang dilakukan oleh GKI Layur bagi jemaatnya di dalam konteks tadi memperlengkapi keluarga, Pak Budi. Di dalam mengenal Alkitab ya Pak Budi ya, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya di sini bersama Gembala Sidang yaitu Pendeta Samueli. Ya, ada di ruangan ini, mungkin nanti boleh tambahkan ya Pak, kalau ada yang kurang. Ya, mestinya ini Pak Sam yang berbicara, namun beliau mewakilkannya ke saya nih. Jadi untuk memperlengkapi keluarga, kita ada beberapa pembinaan, baik yang langsung ke masalah keluarganya maupun yang secara tidak langsung. Nah, pertama itu kami mempunyai program gerakan membaca Alkitab selesai setahun. Yaitu ada untuk anak, ada untuk remaja, ada untuk dewasa. Ya, kita sama-sama tahu bahwa peran firman Tuhan di dalam kehidupan dan pertumbuhan rohani itu sangat penting. Karena itu kami mendorong mulai dari anak-anak sampai dewasa, termasuk di dalamnya orang tua, untuk setiap hari membaca Alkitab.
kita sediakan jadwalnya. Jadwalnya kita memakai dari bibleproject.com. Kita sediakan WA grupnya. Admin berlaku sekaligus sebagai pembimbing WA group untuk mengingatkan mereka yang membaca Alkitab apakah hari ini sudah membaca atau belum. Jika sudah, kemudian lapor dengan emoticon. Nah, jika belum nanti di Japri satu-satu gitu ditanyakan, didoakan ada kesulitan apa. Ya, akhirnya puji Tuhan banyak yang selesai membaca Alkitab sesuai jadwalnya. Nah, ini yang pertama ya. Terus untuk memperlengkapi itu kita juga ada eksposisi, Bu. Jadi setiap kali selesai kitab Matius, Markus gitu kita usahakan ada eksposisi itu sebelum pandemi. Nah, sesudah pandemi ini kami belum melakukan lagi eksposisi. Yang kedua, kami juga ada kelompok kecil, Ibu. Ya, jadi ada kelompok kecil berbahankan buku Abraham dan juga berbahankan buku Growing Kids God's Way itu. Ya, yang sudah selesai satu angkatan dan sekarang memulai angkatan yang kedua. Begitu, Bu. Kalau kelompok kecil yang berbahankan Abraham itu memang tidak secara langsung membicarakan masalah-masalah keluarga bahannya, namun itu lebih kepada dasar-dasar iman. Begitu, Bu Jani, jawaban singkatnya barangkali. Pak, saya mau tanya sedikit tadi tentang program membaca Alkitabnya, karena ini unik ya. Tadi kan Bapak katakan membaca Alkitabnya berhasil 1 tahun katanya. Dan ternyata bukan hanya orang dewasa. Nanti ada anak-anak dan juga remaja dan pemuda, begitu ya Pak ya? Nah, berarti dalam satu keluarga mereka membacanya bersama-sama, begitu maksud Bapak? Ada yang bersama-sama, ada juga yang sendiri-sendiri, Bu. Gitu, tergantung dari keluarga tersebut ya. Tapi kalau di anak-anak, komunikasinya melalui WA orang tua. Begitu, jadi diharapkan orang tuanya juga boleh memonitor gitu ya, di grup anak-anak yang WA-nya pakai WA orang tua itu. Begitu, Bu. Ya. Berarti kegiatan Gemas ini di bawah sekolah minggu untuk anak-anaknya, Pak? Atau di bawah? Di bawah Bina bekerja sama dengan guru-guru sekolah minggu, Bu. Oke, luar biasa. Jadi, kalau gitu Pak, berarti di dalam grup Gemas ini tadi Bapak mengatakan ada beberapa yang memonitor. Berarti ada kepala grupnya, begitu ya Pak? Iya, betul, Bu, betul. Oke. Awalnya dibagi di dalam kelompok. Ya, dibagi dalam beberapa kelompok WA group begitu, Bu. Betul. Oke. Luar biasa ya. Satu gereja punya WA group di dalam masing-masing kelompok begitu ya, Pak? Masih sangat tersemangati. Pak, boleh tahu bagaimana Bapak memulainya? Karena ini kan buat semua anggota gereja ya. Boleh tahu kira-kira jumlah anggota gereja berapa, Pak? Wah, ini kita ratusan, Bu. Saya persisnya tidak tahu karena Ibu Dina mungkin yang lebih tahu. 250 lebih, Bu. Dan kita sudah keluar, maksudnya sudah menyebar di keluar GKI Layur juga. Jadi ada orang-orang dari luar GKI Layur yang juga bergabung gitu dari mulut ke mulut saja, Bu. Mungkin saudaranya, terus dari saudaranya ke saudaranya lagi, begitu. Ya. Bagaimana program ini bisa dimulai, Pak, di GKI Layur, Pak? Dimulainya ini sebetulnya berawal dari program Cambium, Bu, namanya. Cambium itu dasar-dasar iman untuk menjadi murid Kristus. Itu ada 12 topik, satu topiknya itu ada kelas besar, terus kemudian ada kelompok kecil. Nah, di dalam salah satu materi Cambium itu tentang firman, itu ada tugasnya yaitu membaca Perjanjian Baru sampai selesai. Awalnya begitu. Nah, melalui kelompok Cambium itu tersedia pemimpin-pemimpin kelompok kecil. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal nanti memimpin baik kelompok kecil berbahan Abraham, baik kelompok kecil berbahan GKGW, begitu, Bu. Oke. Berarti tadi itu sebetulnya membaca Alkitab khusus buat seluruh anggota jemaat, di dalamnya ada keluarga-keluarga, dan kelompok kecil ini sendiri berbeda, tetapi kelompok kecil ini juga yang menyemangati ya Pak ya, acara Gemas Bapak ini ya, Iya. membaca Alkitab
Ya, Oh, oke. kebanyakan dari pembimbing WA Group yang ngingetin ini adalah ya lulusan-lulusan Kambium ini, Bu. Dari Lulusan situ awalnya. Iya. Kambium ya. Iya. Oke. Pak, boleh tahu sedikit Pak, dari gerakan ini apa dampaknya bagi gereja Bapak? Kalau dampaknya kami ya kalau dari GKI itu kan ada LKKJ ya Bu. Lembar Kinerja Kehidupan Jemaat, itu di situ bisa terbaca persembahan waktu, persembahan diri, itu relatif stabil, Bu. Maksudnya orang mau datang, hadir, beribadah, mengikuti pembinaan, terus kemudian ya kalau bicara persembahan, ya persembahannya mencukupi lah, begitu Bu, kalau bicara persembahan. Oke. Ya, keterlibatan juga ya dalam kegiatan-kegiatan dan pembinaan begitu. Jadi ini para keluarga, ayah, ibu akhirnya mesti membantu anak-anaknya di dalam membaca Alkitab begitu ya Pak ya? Karena kan berarti bukan acara sekolah minggu ya? Ya, ya kita bergerak dari orang tuanya, juga bergerak dari anaknya, diharapkan nanti ketemu di keluarganya itu, Bu. Berarti waktu menghadapi tadi orang tua, berarti otomatis melakukan pembicaraan iman ya, karena ada membaca Alkitab. Apakah orang-orang tua, apa peran gereja di dalam memperlengkapi orang tua? Mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit jadi buat orang-orang tua, Pak. Apakah itu terjadi? Ya. Memperlengkapi orang tua tuh pertama memang kita dari Kambiumnya itu, Bu. Dari Kambium itu kan berbicara tentang dasar-dasar iman Kristen dulu. Nah, dari situ orang tuanya bertumbuh, pengetahuan iman, pengenalan akan Tuhannya. Nah, setelah itu terus kemudian kan menular ke anak-anak. Terus nanti kita juga biasanya ada seminar-seminar, Bu. Ya, sebulan seminar untuk menambah wawasan orang tua dalam mengasuh anak, begitu. Ya. Termasuk tadi Bapak katakan ada eksposisi ya setelah baca Alkitab itu selesai per kitab ya. Ada eksposisi ya, tiap kitab selesai kita sudah mengeksposisi semua itu, Bu. Perjanjian lama kurang 1-2 kitab gitu. Jadi kalau orang tua rajin mengikuti, mestinya tidak ada kesulitan untuk menjawab pertanyaan anak-anak mengenai Alkitab. Oke, luar biasa. Pak, satu lagi Pak, di dalam masa pandemi ini kan offline ya, kita nggak bisa bertemu. Apakah program ini bisa dilakukan, Pak? Justru karena pandemi ini kita, ya seperti kita lakukan ini Bu, lewat Zoom gitu ya, lewat pertemuan-pertemuan virtual begini malah lebih konsisten nampaknya ya, kehadirannya ya, karena waktunya mungkin ya lebih fleksibel, nggak perlu ngumpul di gereja begitu. Tetap kita lakukan, Bu. Ya, situ berlangsung pembinaan-pembinaan itu. Ya, jadi anak-anak dengan orang tua masih dapat dilakukan pembinaan melalui offline ini ya, Pak ya? Masih, Bu. Melalui online ini ya, luar biasa. Oke. Terima kasih sekali Pak Budi. Semoga ini jadi juga ada inspirasi bagi gereja-gereja lain. Oh, satu lagi Pak, maaf. Saya mau bertanya tadi grupnya Bapak ya. Saya dengar di grupnya Bapak itu ada beberapa proyek untuk dilakukan bersama-sama dengan usia yang berbeda-beda ya. Karena kan pasti di gereja GKI Layur bukan hanya keluarga-keluarga muda ya. Iya. Kelompok kecil itu jadi berdasarkan usia, Bu. Ada kelompok bapak-bapak khusus, kelompok ibu-ibu khusus gitu ya. Kemudian kelompok pasutri juga khusus. Jadi kita ada jenis kelompok nih, kelompok bapak-bapak, kelompok ibu-ibu, dan kelompok pasutri. Kelompok pasutri ini memakai bahan yang dari GKGW itu, Bu. Oh, oke. Ya. Inilah yang menjadikan komunitas pendorong berarti ya, Pak ya, bagi mereka keluarga-keluarga untuk bisa mengerjakan tadi pembahasan Alkitab dalam rumah ya, Pak ya. Ya. Nah, luar biasa. Oke, terima kasih ya Pak Budi ya. Bolehkah saya, terima kasih banyak buat sharingnya. Bolehkah dengan hormat saya boleh bertanya sesuatu pada Pak Samuel ya sebagai gembala gereja. Selamat sore Pak Samuel. Ya. Pak Samuel ada ya? Oke, selamat sore Pak Samuel. Boleh Pak cerita sedikit nih Pak, bagaimana peran Bapak yang Bapak lakukan sebagai gembala gereja untuk proyek-proyek ini Pak?
Ya, terus terang tadinya saya merasa heran ya. Ini Yayasan Unike ini selalu menekankan U6 di dalam setiap seminar, pertemuan gereja. Ya, tadinya saya memang nggak bisa mengerti gitu ya. Tetapi kemudian saya baru belakangan justru saat saya mendalami ayat itu. Mengapa Shema Israel itu harus dikatakan berulang-ulang? Sebab Israel itu keras kepala, stubborn gitu ya. Sama dengan orang-orang pada zaman sekarang ini yang memang banyak yang keras kepala dan lebih mementingkan dongeng seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 itu ya. Maka saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan visi ini kepada Yayasan Unike yang perlu di-share berulang-ulang kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan supaya semua bisa menjadi suatu jaringan ya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi zaman sekarang ini. Dan itulah yang mendasarkan saya juga di jemaat yang saya layani, bagaimana saya memberikan lampu hijau gitu ya, memberikan persetujuan setiap kali ada program-program yang mendukung tentang pemuritan keluarga. Dan karena saya merasakan bahwa itu penting untuk zaman ini, roh zaman ini bekerja di tengah-tengah keluarga untuk seperti yang ayat yang tadi ya, angkatan ini akan dimusnahkan, digantikan dengan angkatan yang tidak percaya Tuhan. Itu yang perlu kita antisipasi. Itu Bu Yani. Ya, oke. Pak Samueli, bolehkah Pak Samueli kan sudah menjalankan ini ya, pelayanan dalam bentuk keluarga, berbasiskan keluarga, dan memperlengkapi keluarga-keluarga di dalam pengenalan Tuhan. Pak Samuel bolehkah memberikan kata-kata semangat kepada rekan-rekan di gereja yang lainnya, karena hal ini mungkin bukan suatu hal yang mudah ya, suatu hal yang baru seperti Pak Samuel sudah memulainya. Boleh kasih kata kunci, Pak? Iya, ya, yang tadi ya, jadi ketika Tuhan sudah memberikan visi ini pada orang-orang tertentu dan saya melihat itu kepada Unike ya, kepada rekan-rekan yang lain, maka kita perlu bersama-sama dukung ya, sebab visi itu akan membawa kita semua menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Di zaman ini kita perlu bersama-sama bergandengan tangan untuk menangani suatu proyek, pekerjaan yang tidak ringan ini tidak bisa sendiri, tetapi bersama-sama. Ya, itu saja Bu Yani. Ya, terima kasih banyak Pak Samuel ya. Terima kasih waktunya. Ya. Selamat sore. Ya, Bu Anne, saya kembalikan kembali kepada Bu Anne untuk memaparkan materi yang kedua. Silakan Bu Anne. Ya, sebelumnya saya mengucapkan sangat terima kasih kepada Pak Samuel dan Pak Budi yang sudah memberikan kesaksian. GKI Layur adalah gereja yang paling setia. Mulai kami memulai dari 2013, mereka terus mengikuti dan berjuang, mengalami kesulitan-kesulitan, tapi terus berjuang dan sampai sekarang tetap konsisten dengan komitmennya untuk melakukan pemuritan keluarga. Jadi saudara, kalau saudara lihat dari pemaparan yang tadi, bahwa GKI Layur ini sebenarnya berusaha memasuki satu model, yaitu model equipping families. Jadi model memperlengkapi keluarga, ya, di mana
komisi-komisi tetap ada, nggak usah memotong ya. Kalau tadi kita bilang integrated family ministry perlu disederhanakan, komisi-komisi dipotong itu susah sekali ya. Kalau gereja sudah begitu established, agak sulit kita melakukan itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa lakukan yaitu dengan cara memperlengkapi keluarga, memperlengkapi orang tua untuk bagaimana melakukan pemuritan di dalam rumah mereka masing-masing. Dan saya perhatikan saudara, Pak Samueli juga menguatkan gerakan ini melalui mimbar. Ya, jadi di mimbar itu terus-menerus dikumandangkan visi ini, terus-menerus mendorong orang tua untuk berperan di dalam pembinaan, pemuritan untuk anak-anak mereka, kemudian mendorong untuk adanya sinergi ya di dalam setiap komisi gereja itu sebagai keluarga Allah. Jadi pembinaan keluarga itu permeate ya, jadi terabsorb di dalam keseluruhan visi misi gereja gitu, bukan hanya sebagian atau kompartemen tertentu, segmentasi tertentu sebagai pelayanan keluarga. Nah itu tadi kita berbicara gereja yang ungu itu ya, gereja memperlengkapi keluarga yang dilakukan oleh GKI Layur, walaupun sebenarnya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan lagi ya gitu ya, untuk menjadi gereja yang memperlengkapi keluarga. Nah, yang merah tua ini ya, gereja berbasis pelayanan keluarga adalah model yang paling memungkinkan, yang paling possible dilakukan khususnya untuk gereja-gereja yang sangat besar, gereja-gereja yang sudah mempunyai bentuknya ya, gereja-gereja suku atau gereja-gereja tradisional yang istilahnya apa ya, udah susah bergerak ya. Tapi mungkin entah penginjil ataupun hamba Tuhan di dalam komisi tertentu mempunyai beban ya, mempunyai satu kerinduan untuk melakukan pelayanan keluarga ini, sehingga bisa melakukan satu pelayanan yang berbasis keluarga dalam artian mungkin tidak permeate ke seluruhnya, tetapi sinergi antar komisi. Ya, jadi bagaimana pimpinan kemudian menyinergikan komisi-komisi yang ada begitu ya. Komisinya memikirkan bagaimana misalnya komisi anak ya. Kemudian komisi anak memikirkan bagaimana ya kalau saya bisa kerjasama dengan komisi remaja ya, mungkin nggak seluruhnya tetapi ada program-program tertentu yang kemudian anak-anak dan remaja melakukan kegiatan bersama-sama ya, supaya apa, supaya siblings ya atau saudara kandung itu bisa bertumbuh bersama-sama ya. Kadang-kadang yang permasalahan yang terjadi di generasi anak-anak kita, sepertinya seolah-olah anak-anak itu bertumbuh hanya dengan peer group-nya aja gitu ya, kecuali mungkin di game online kali ya bisa nyebrang dengan anak usia lain. Tetapi di sekolah minggu mereka semua diklasifikasikan di usianya saja, sehingga tidak belajar untuk berinteraksi dengan kelompok usia lain. Nah, mungkin juga remaja kemudian memikirkan bagaimana ya supaya saya bisa melibatkan orang tua daripada remaja-remaja saya. Kemudian kerjasama dengan Pak Sutri, di mana orang tua dari remaja-remajanya ada di sana, begitu ya. Nah, ini bisa dilakukan di dalam model seperti ini. Sekali lagi, jadi tidak perlu untuk memotong komisi, tetapi justru bagaimana komisi ini bisa disinergikan. Kemudian remaja kemudian ke anak, atau juga remaja ke Pak Sutri, Pak Sutri ke remaja, secara bergantian seperti itu. Nah, yang kedua model yang hampir sama yaitu adanya hamba Tuhan khusus yang melayani di bidang keluarga. Saudara perhatikan PWG atau entah mungkin komisi keluarga atau komisi apa namanya begitu ya. Dia menangani pembinaan untuk anak, remaja, dan Pak Sutri. Jadi hanya berbicara soal pembinaan saja, tetapi pembinaan dalam konteks keluarga yang menyinergikan seluruh pembinaan ini, gitu ya. Jadi orang khusus yang ditugaskan untuk menyatukan kelompok keluarga muda secara khususnya ya. Jadi generasi muda di dalam keluarga mereka masing-masing. Ini model yang kedua yang bisa dilakukan.
Nah, saya ingin memberikan kesempatan untuk Guru Injil Jonathan. Bu Yani, silahkan take over sekali lagi. Terima kasih Bu Ana. Selamat sore Pendeta Jonathan. Ya, hari ini kita punya kesempatan yang sangat Sorry baik. Pendeta ya, udah ya. Maaf. Ya, Pendeta Jonathan ini. Ya, Pendeta Jonathan saat ini melayani di GKI Greenfield ya Pak ya? Iya Bu, Greenfield Bu. Ya, Pak Jonathan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak, di dalam kesibukannya Bapak bisa kasih waktu buat kami untuk sama-sama memberikan inspirasi. Pak Jonathan, boleh saya langsung ya untuk saya mendapatkan, mungkin teman-teman yang waktu itu ikut program keluarga pernah mendengarkan sharing Pak Jonathan ya tentang pelayanan untuk remaja yang sangat unik ya, yang menurut saya sangat luar biasa, menginspirasi. Pak Jonathan boleh menceritakan sedikit bagaimana apa yang pelayanan remaja yang berhubungan dengan keluarga. Silakan Pak Jonathan. Iya, ide awalnya memang kita pengen supaya remaja itu dimuridkan begitu ya. Jadi usia yang paling tepat untuk mengerjakan pemuritan dalam lingkup gereja begitu ya. Artinya anak-anak memang sudah waktunya untuk orang tua melakukan itu, tetapi remaja itu sudah berpikir secara kognitif kuat begitu ya. Mereka juga sering diombang-ambingkan sama angin pengajaran begitu, dan ini saatnya untuk remaja di gereja itu bisa dimuridkan begitu, dan waktu yang paling tepat saya pikir adalah remaja ya. Nah, waktu kita bergerak ke sana, tapi kita muncul ada satu kendala. Kalau kita hanya melakukan pemuritan di gereja, ada sesuatu yang kurang begitu ya. Padahal ini tugas orang tua juga sebenarnya. Jadi orang tua yang juga seharusnya mengambil tanggung jawab yang penuh untuk memuridkan remajanya. Dan orang tua mengalami kesulitan untuk komunikasi aja, mengalami kesulitan begitu ya, apalagi memasukkan konten. Nah, jadi saya waktu itu waktu menjadi pembina remaja, saya melakukan pemuritan remaja dalam arti melakukan di gereja maupun juga menggandeng tangan orang tua untuk melakukan pemuritan di rumah. Kira-kira begitu, Bu. Maksud Bapak bagaimana Pak melakukan tadi itu ya, melakukan pembinaan remaja, pemuritan remaja dengan menggandeng katanya ya. Menggandeng orang tuanya dengan cara yang seperti apa Pak? Boleh sedikit jelaskan? Ya, kita melakukan pembinaan buat orang tua, memperlengkapi mereka untuk bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan anak remajanya. Kita adakan sebulan sekali pertemuan dengan orang tua, begitu ya. Kita pakai bahas buku, masa penuh kesempatan untuk mereka bisa dapat konten yang baik ya, untuk mereka bisa melakukan itu di rumah, dan kita bisa mengikat mereka, Bu. Jadi artinya ketika orang tua komit, itu akan memunculkan anak yang gitu. Remaja kan kasihan pembimbing atau pemimpin kelompoknya, sebab itu banyak kalau begitu nanti hanya itu, Bu. Nah, kalau orang tuanya komit, kita ngelihat dari pertemuan orang tua itu, anaknya juga akan komit. Nah, gitu. Jadi saya mengambil dari data situ. Jadi orang tuanya komit, anaknya juga komit. Orang tuanya nggak komit, anaknya kebanyakan tiba-tiba bisa pergi begitu ya, disuruh KTB pemuritan, tetapi orang tuanya bisa ngajak anaknya kemana begitu. Nah, itu yang susah, kalau orang tua nggak bisa kerjasama itu susah. Oh, oke. Jadi dengan Bapak menggandeng orang tua, otomatis Bapak juga punya kesempatan memuridkan anak-anak remajanya begitu ya Pak? Iya, betul Bu. Ini bukan hal yang mudah tentunya ya. Apakah Bapak mewajibkan seluruh tadi anak-anak remaja, kan tentunya banyak sekali di gereja GKI Greenfield ya anak remajanya, orang tuanya diwajibkan gitu ikut pembinaan tersebut, atau bagaimana caranya itu bisa menarik mereka sehingga bisa ikut pembinaan? Tidak diwajibkan, tetapi dengan halus kita sedikit memberikan orang tua untuk waspada begitu ya, karena
anak beranjak ke remaja itu nggak gampang. Jadi saya masuk di kelas 7 sebenarnya. Jadi kelas 7 orang tua mulai bimbang begitu ya, mulai bingung lah gitu, karena ada peralihan transisi usia dan hormonnya mereka mulai muncul begitu. Dan orang tua dalam masa-masa ini dia akan berpikir begitu, berpikir ini gimana, mulai khawatir. Nah, sebenarnya saya cuma masuk di grup WhatsApp, saya undang mereka, saya invite begitu kan, dari 40 anak, 40 pasang, berarti satu angkatan itu kelas 7 itu 40 anak begitu ya, berarti ada 40 pasang orang tua. Di tahun pertama muncul 20 pasang. 20 pasang orang tua yang komit setiap bulan sekali. Jadi ini programnya sebulan sekali dalam waktu setahun, dalam arti 10 bulan, Bu. Ya, dalam arti 10 bulan, jadi kelas 7 terus-terusan orang tuanya mendapatkan program parenting ini. Lalu kemudian di tahun yang kedua mulai mulut ke mulut begitu ya, karena gereja yang mengerjakan hal ini juga jarang begitu. Terus para orang tua juga merasa diperlengkapi, mereka juga cerita ke angkatan di bawahnya. Dan di tahun yang kedua 35 pasang dari 40 pasang. Asumsinya kalau setiap angkatan 40 anak ya, Bu. Salah di angkatan kedua. Iya. Gitu. Ya. Jadi setiap angkatan 40 begitu. Oke, luar biasa. Jadi di angkatan kedua itu malah jadi meningkat jumlahnya gitu ya, Pak ya? Jadi 35, Bu. Dari 20 jadi 35. Ya. Oh, oke, luar biasa. Berarti ini juga dampak dari angkatan pertama yang mempromosi akan perubahan anak-anaknya ya. Oke, Pak Jonathan. Jadi apakah ada program yang mempertemukan mereka, Pak? Iya, jadi karena kelas 7 mereka KTB sendiri, begitu kan ya, terus kemudian orang tua juga ada pembinaannya, maka sesekali gitu kita ada acara yang gabungan, Bu. Jadi antara orang tua dan anak, begitu ya. Jadi dari pagi sampai sore gitu mereka ada kegiatan kebersamaan, ada games-nya, begitu ya, tapi juga ada kelas yang terpisah, gitu. Kelas terpisah antara orang tua dan anak. Jadi orang tua ada kelas khusus begitu dan anak kelas khusus. Nanti setelah itu digabung ya, bagaimana orang tua mungkin mendoakan anak di situ. Pernah kami buat juga ada orang anak yang menceritakan dosa pergumulan dosanya kepada orang tua, dan orang tua sudah kita kasih tahu untuk siap-siap karena kita udah punya data. Ya misalnya anak pria begitu ya, kelas 7 udah pada masturbasi. Dan waktu orang tua kita ceritakan begitu, mereka kaget begitu kan ya. Tapi kita kasih tahu jangan responsif gitu kan waktu di acara gabungan itu gitu. Dan akhirnya mereka mendoakan, mengampuni begitu ya. Kira-kira dampaknya sangat baik. Ya. Jadi sebetulnya Bapak memfasilitasi ya Pak ya, mempersiapkan orang tua terlebih dahulu, kemudian juga mempersiapkan anak-anaknya dan mempertemukan mereka untuk dalam sebuah rekonsiliasi yang lebih baik gitu ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Iya, Bu. Ya. Pak Jonathan, bolehkah yang terakhir pertanyaan saya? Pertanyaan saya, bagaimana di masa online ini Pak, pandemi ini ya? Apakah program ini atau Bapak punya ide ya? Mungkin karena mungkin saat ini Bapak bukan lagi di bidang remajanya, punya ide bagaimana menjalankan ini di masa online seperti ini Pak? Yes, jadi kalau pandemi sebenarnya ada 3 hal yang sangat efektif menurut saya di dalam pelayanan digital, pelayanan pemuritan gereja, terus kemudian pemuritan keluarga, begitu ya, dalam kaitannya ketika saya misalnya jadi pembina family ministry, saya akan memikirkan ulang, begitu ya, rethinking tentang family ministry itu apa. Nah, seringkali kita hanya terfokus di dalam satu komisi namanya pasutri begitu. Nah, jadi yang saya sharekan adalah ini family ministry lebih luas daripada itu begitu. Jadi tugas family ministry sebenarnya untuk membuat
rumah menjadi gereja, gereja menjadi rumah. Making home at your church sama making church at your home. Begitu. Jadi kalau misalnya family ministry itu bisa menjangkau lebih luas, maka para pasutri-pasutri yang ada di seluruh gereja itu bisa kena sasarannya. Nah, cuma terkadang dengan adanya bentuk komisi itu bisa jadi pipa penyempit begitu ya. Terkadang ya bisa seperti itu. Jadi ketika family ministry dipikirkan ulang, mumpung pada saat pandemi seperti ini, maka ini akan baik begitu. Kalau misalnya nanti sudah kelar pandemi, jadi family ministry itu bisa menjangkau orang tua remaja juga, begitu ya. Terus orang tua anak masih kecil, terus kemudian empty nester, semua akan terjangkau di sini begitu. Dan marriage and relationship semua kena di situ begitu. Nah, dalam masa pandemi ini bisa dikaitkan juga di dalam misalnya remaja, mumpung kalau saudara-saudara semua menjadi gembala atau menjadi pembina family ministry atau pasutri, bisa gandeng dengan pembina remaja, karena pembina remaja pada umumnya sangat muda gitu. Jadi masih sangat muda dan mungkin ya belum menjadi orang tua di situ. Jadi nilai value-value-nya sebagai orang tua akan kurang di sana, sehingga butuh bantuan. Nah, jadi kalau kita bisa gandeng tangan, kerjasama, begitu akan sangat baik. Misalnya remaja dan lansia, itu sangat cocok. Jadi remaja itu, waktu saya jadi pembina remaja, berkunjung ke panti asuhan, ke panti rehabilitasi, narkoba, begitu ya, sama ke panti jompo. Itu anak-anak paling senang adalah ke panti jompo, dan panti jomponya juga paling senang kalau dikunjungi sama anak remaja. Nah, sebenarnya di gereja itu ada komisi lansia, ya. Jadi kalau anak remaja dengan lansia itu dibuatkan event acara, itu akan sangat baik. Dan ini menjadi making home at your church begitu ya. Jadi tidak terpisah sendiri-sendiri begitu. Jadi ada grandpa-nya mereka, dan mereka juga melayani begitu ke grandpa-nya begitu. Terus kemudian katekisasi remaja itu juga sangat penting. Jadi remaja umur 15, 16, 17 mungkin ikut katekisasi, tapi terkadang hanya dititipkan begitu ya sama bidang pembinaan. Nah, misalnya kalau bidang pembinaan itu bisa menggandeng orang tuanya untuk bisa mengajak anaknya diskusi, itu akan sangat baik. Sehingga nanti waktu mereka menyerahkan anaknya untuk dibaptis atau disidi, itu pasti punya kesan tersendiri bagi para orang tua begitu. Terus kemudian para youth itu akan sangat baik kalau bisa turun ke remaja, sebab memimpin remaja itu akan sangat kurang ya, butuh orang dewasa yang bisa menjadi figur untuk bisa membimbing mereka. Dan saya pikir ini adalah youth yang usianya di atas mereka, yang masih bisa nyambung begitu ya untuk pergumulan-pergumulan mereka. Tapi youth ini mesti mateng, mesti cinta firman dan juga cinta anak remaja begitu. Nah, terkadang ada persekutuan youth yang akhirnya youth-nya sibuk dengan komisinya sendiri begitu, sehingga lupa turun ke bawah. Itu kendalanya, Bu. Oh, oke. Ya, jadi maksud Bapak ada integrasi, ada intergenerasi ya Pak ya. Di dalam pelayanan ini juga ada saling cross dengan departemen pelayanan untuk bekerja sama begitu ya Pak. Oke, terima kasih. Indah sekali ya. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana memotong organisasi dalam gereja, ternyata sebetulnya tidak perlu asal ada kerjasama di dalam. Oke, ya. Terima kasih sekali Pak Jonathan, karena waktunya terbatas. Sebenarnya banyak sekali yang ingin digali, tetapi nanti mungkin lain waktu saya akan bertanya lebih banyak lagi ya. Terima kasih Pak Jonathan. Selamat sore. Saya mau mengembalikan waktunya kepada Bu Anne kembali. Ya, jadi saudara-saudara memaparkan materi berikut. Ya, jadi saudara-saudara. Silakan Bu Anne. Ya. Kita melihat contoh-contoh ya dari yang tadi itu adalah family-based
ministry, jadi mana setiap komisi itu ada kerjasama. Saya senang sekali dengan apa yang Jonathan udah sharingkan gitu ya, sangat menangkap konsep dari family ministry itu sendiri. Pertama kali saya terbuka matanya terhadap youth ministry itu waktu saya baca bukunya Steve Wright, yaitu Rethinking Youth Ministry. Saya baru menyadari bahwa selama ini saya punya pemikiran salah gitu ya. Waktu itu saya membaca waktu tahun sekitar 2011. Kemudian saya baru menyadari saya sering berpikir salah. Maksudnya begini, kita seringkali memberikan kesan kepada anak-anak remaja bahwa pembimbing itu adalah segalanya gitu, yang ngerti mereka, yang memahami mereka. Orang tua kamu nggak ngerti kamu, tapi Lause ngerti gitu ya. Jadi cerita terbuka sama Lause gitu kan. Nah, tapi ternyata itu konsep yang salah. Seharusnya youth minister mendorong anak-anak relasi dengan orang tua menjadi lebih baik. Dan tadi kita sudah mendapatkan contohnya yang sudah dipaparkan oleh Jonathan. Jadi saya rasa saudara-saudara kalau mau tahu lebih banyak bisa kontak Jonathan ya, boleh ya Jonathan ya. Nah, boleh, saudara, boleh. Ya. Nah, saya melihat ada banyak pertanyaan tentang peran ayah ya, dan saya rasa itu kuncinya nih saudara. Banyak yang tanya bagaimana cara memulai dan bagaimana peran ayah. Jadi memang saudara saya melihat ya dari pengalaman di Unike setelah berapa 20 tahun lebih begitu ya, kami coba lihat apa sih faktor-faktor keberhasilan dari pemuritan keluarga. Jadi saya melihat ya itu pertama dimulai dari keluarga pemimpin gereja ya. Yaitu pertama pemimpin gereja itu harus menghidupi dulu nih role model. Baik saudara punya anak atau tidak gitu ya kan, tetap saudara sebagai anak, saudara sebagai suami atau istri, saudara hidupi dulu bahwa keluarga seperti tadi Jonathan mengatakan adalah gereja kecil, di mana di dalam keluargalah kemurnian dari iman itu, ketulusan dari iman itu dipancarkan gitu ya. Jadi hadir dalam keluarga bukan hanya sebagai pendeta atau sebagai majelis, tetapi sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anggota keluarga yang punya peran. Kemudian melatih anak untuk hidup normal bagi para pemimpin gereja, khususnya para pendeta. Anak-anak hidup normal bukan hanya sebagai anak pendeta, tetapi sebagai murid Kristus. Menjaga hati anak, mendengar perasaannya, melatih anak menghargai panggilan, menjembatani anak istri dengan jemaat, terbuka dengan proses pertumbuhan, termasuk pergumulan dan kegagalan, saudara. Amazing nih ya. Salah satu faktor yang menolong jemaat bisa bertumbuh adalah mereka tahu bahwa hamba Tuhan mereka itu, pendeta mereka adalah manusia. Ya, jadi manusia yang bisa mempunyai kelemahan, kegagalan di dalam membesarkan anak, begitu ya. Pergumulan. Suatu kali saya cerita bahwa saya menangis ya, konflik dengan suami dan saya menangis begitu ya. Terus ada ibu-ibu terus bilang, saya sangat terhibur loh mendengar Ibu Ane bisa menangis. Oh rupanya selama ini orang nggak tahu saya bisa nangis. Saya bisa nangis, saya juga punya perasaan, saya juga istri begitu kan. Dan ini hal-hal seperti ini ya, keterbukaan, vulnerability dari hamba-hamba Tuhan sangat menolong orang untuk klik, oh iya ya, dia juga manusia. Tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana ayah itu sibuk. Nah, salah satu juga begitu ya. Suami saya juga sibuk, saudara. Itu menjadi satu contoh teladan bagaimana mengatur waktu dan prioritas. Jadi, saudara, yang kedua, pemimpin menjadi family companion, mengajak keluarga lain. Nah, saudara bisa perhatikan bagaimana dampaknya dalam pertumbuhan gereja ketika pemimpin menjadi family companion, melayani bersama untuk reach out keluarga-keluarga lain, maka pertumbuhan itu dialami bersama. Karena itu kenapa dikatakan kelompok kecil keluarga itu adalah KTB, kelompok tumbuh bersama. Nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna, semuanya belajar. Sehingga suatu saat kita bisa mengutus ya, kalau udah jadi empty nester, giliran kita yang sudah mulai tua-tua ini mengutus keluarga-keluarga muda untuk mereka menjadi family companion, mengajak dan melayani bersama-sama, dan kemudian sekali lagi mereka mengutus melayani bersama menjadi family companion begitu ya. Jadi saudara,
inilah yang saya ingin menjelaskan kepada saudara. Saya menyadari sekali setelah sekian lama kami bergerak di Yayasan Unike, kemudian menyadari ini adalah tugas gereja. Tapi gereja juga butuh didukung. Karena itulah kami kemudian berpikir, oke, kita bikin kolaborasi pemuritan keluarga. Yuk kita jalan sama-sama. Dan tadi Yonatan sudah ngomong, saudara, ada 3 faktor penting dalam pemuritan keluarga, yaitu pertama komitmen. Komitmen. Ini yang susah, saudara, di gereja tuh ya. Kalau di Sahabat Kristus kita sudah bilang, mau masuk, mau ikut, mesti komit, janji. Jangan komit. Kamu belajar, kemudian mengajar di rumah, begitu ya. Nah, bisa nggak di dalam kompak ini kita dorong komitmen ini. Nanti kita akan sama-sama pikirkan bagaimana cara ya. Saya sudah mulai memikir-mikir, sudah mulai mempertimbangkan begitu. Yang kedua, role model, saudara. Perlu sekali role model. Jadi sebagai contoh, saudara ya, tadi sudah dibicarakan Pak Samuel Lee, Pak Budi, Pak Jonathan Prasetya. Mereka tiga-tiganya adalah hamba-hamba Tuhan yang perlu menghidupi dan menjadi role model. Ya, kemudian ketiga, wadah interaksi dalam keluarga. Tadi Yonatan juga sudah ngomong, ada wadah-wadah yang disediakan untuk orang tua bertemu, berinteraksi dengan anak-anaknya. Kadang-kadang kita suruh aja terbuka sama anak ya, jujur ya sama anak ya, atau anak jujur sama orang tua ya. Orang tua terima percakapan anak ya. Kadang-kadang nggak jalan, saudara, tapi kita perlu memberikan wadahnya. Nah, ini yang kami di Unike sering sekali mengadakan interaksi-interaksi seperti ini, dan Ibu Yani jagonya ya. Nah, jadi saudara, di dalam kolaborasi pemuritan keluarga yang kita akan mulai tahun 2021, tapi untuk family companion trainingnya kita mulai tahun ini, yaitu kita mau produk akhirnya ya, kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil keluarga di gereja-gereja yang mau ikut serta, ya, yang mau komit untuk ikut serta dalam kompak ini. Nah, kita sudah malah membuat bengkel guru, saudara, ya, saat sudah membuat bengkel guru sebagai follow up Rembuknas kemarin, di mana guru-guru diperlengkapi dengan skill, dengan keterampilan, begitu ya. Kemudian fasilitator training atau mentoring training ini kita akan lakukan nanti Oktober dan November. Jadi gereja-gereja yang mau ikut serta mulai memikirkan siapa ya yang akan diajak, dan kemudian memikirkan apakah saya mau komit untuk menjadi facilitators, menjadi family companion, menjadi mentor. Saya sangat anjurkan hamba-hamba Tuhan ikut. Kalau hamba Tuhan hanya nyuruh, ya, Gih kamu ikut Gih. Aduh saudara, itu nggak jalan ya. Sekalipun jalan nggak menggigit. Tapi saya melihat ya Pak Samuel itu luar biasa. Dari tahun 2013 saya selalu lihat Pak Samuel ada di dalam setiap pembinaan-pembinaan gitu. Dan itu membuat orang jadi malu kalau bilang enggak gitu, mau enggak hamba Tuhannya aja mau begitu kan. Nah, kemudian saudara, untuk para pemimpin gereja, forum-forum seperti ini yang kami adakan, nanti minggu depan akan ada lagi SOC untuk para pemimpin dan khususnya untuk pemimpin-pemimpin komisi. Jadi gini proses kompak yang akan dilakukan, 26 Oktober, 2 September pemimpin gereja, kemudian Oktober-November pelatihan family companion atau mentor, kemudian Januari kita mulai pengajaran yang akan diselenggarakan oleh Saat dan Unike, tapi setelah itu gereja-gereja akan mengadakan kelompok kecilnya masing-masing. Nah, nanti kita akan mesti ada rapat-rapat ya. Jadi Unike Saat bekerja sama, gereja-gereja yang mau komit, yang mau benar-benar punya keputusan, kesepakatan, kekuatan hati untuk melakukan. Kita berharap nanti ada kelompok kecil keluarga ya, bulut-bulut itu ya. Jadi diharapkan kita bisa memuridkan generasi harapan, yaitu generasi anak-anak muda yang sekarang masih kecil dan yang akan lahir. Jadi saudara, itu yang akan kita kerjakan di dalam kolaborasi. Nah, gambarannya begini saudara, jadi kalau saudara lihat logonya ada merah, itu menggambarkan STT Saat,
merah muda menggambarkan Yayasan Unike, dan ungu gereja-gereja, dan kemudian kita berharapkan nanti akan multiplikasi pemuritan keluarga, orang tua yang memuridkan anak-anaknya di rumah sebagai perpanjangan tangan Tuhan, generasi-generasi yang takut akan Tuhan, memuridkan generasi-generasi yang takut dan mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Saudara, saya ingin kita sama-sama sebelum masuk dalam tanya jawab, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa, tapi ada satu video yang sangat menarik dan saya ingin kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan lagu di sini. Mudah-mudahan bisa nyala, kalau nggak minta tolong James yang nyalain ya. Kayaknya susah James. Oke. Dengeran nggak saudara?
Mari saudara kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu kekhawatiran hati kami melihat generasi-generasi di gereja kami masing-masing. Tuhan, kami sangat rindu kalau anak-anak remaja mereka boleh meneriakkan satu kerinduan, satu tekad, satu keinginan untuk membawa terang Tuhan, mengambil keputusan di dalam hidup mereka untuk mencintai Tuhan, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, mampukan kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk mengerti isi hati Tuhan, dan mengetahui bagaimana kami menggunakan kesempatan demi kesempatan untuk membawa keluarga-keluarga ini datang pada Tuhan dan melakukan pemuritan di dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau tahu pergumulan-pergumulan dari setiap keluarga di dalam gereja-gereja. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengurai satu demi satu persoalan-persoalan mereka, dan menghadirkan kasih Kristus yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Kerinduan kami ya Tuhan, supaya setelah pandemi ini berakhir, multidimensi krisis ini berakhir, kami bisa melihat multidimensi berkat Tuhan yang mengalir melalui keluarga, melalui gereja, ke dalam dunia yang gelap. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam tanya jawab. Silakan Bu Yani memimpin. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan boleh langsung di chat ya. Tadi Bu Ana ada di depan-depan ada pertanyaan. Metode apa yang paling tepat bagi atau yang paling ideal bagi gereja? Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan memang setiap gereja itu punya konteksnya masing-masing ya, punya pergumulan masing-masing, punya organisasi dan istilahnya apa ya, government-nya masing-masing gitu ya. Jadi waktu kita mau menerapkan ini, kita nggak bisa istilahnya apa ya, diacak-acak begitu ya. Ntar kita terima bongkar, nggak terima pasang, pusing orang yang lanjutin gitu ya. Jadi prinsipnya satu, memulai sesuatu yang paling mungkin ya, istilahnya 2-degree change, tetapi konsisten ya. Makanya saya senang sekali sebenarnya dengan logo yang dibuat oleh mahasiswa saat ya. 2-degree change itu jalannya begitu tuh ya. Sedikit, lama-lama menjadi besar. Ya, saya melihat misalnya Pak Li ya dari 2013 terus pelan-pelan ya. Kita tidak diminta sama Tuhan jadi gereja yang hebat kok, tapi Tuhan minta kita menjadi gereja yang bertumbuh. Jadi itu saja sih ya. Jadi yang mana yang paling baik nggak bisa bilang ini yang terbaik. Setiap gereja punya konteksnya masing-masing. Ya, ada yang cocok dengan family based, ada yang cocok dengan family equipping, ada yang cocok dengan family integrated. Tapi intinya mulai dari pemimpin gerejanya terlebih dahulu. Boleh itu menolong nggak jawabannya? Bu Ana ada yang menanyakan buku yang tadi Bu Ana pakai ya. Apakah itu betul buku? Maaf sebentar. Perspective on the Family Ministry. Ya. Yaitu di dalam buku itu ada plus minus dari setiap model, jadi bisa dipelajari. Tetapi memang itu bukunya belum diterjemahkan ya, kalau nggak salah, masih dalam bahasa Inggris. Dan jadi di situ mereka tiga pandangan itu berargumentasi, gitu ya. Kekuatan kami begini, kelemahan kamu begini, dan begitulah terus menerus. Jadi cukup baik ya, seri-seri itu menolong kita berpikir objektif. Bu Ana, oke ya, begitu ya. Bu Ana, kami katanya ada pertanyaan
kami sudah membaca kriteria menjadi PC ya. Dan para rohaniawan merasa kesulitan untuk mencari jemaat yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang dari panitia berikan. Jadi mohon jika ada usulan dari Ibu dan dalam hal ini bagaimana kira-kira? Ya, yang pasti kita tidak bisa memastikan kualitas seseorang di awal ya, karena kita belum mulai pembinaan. Jadi saudara, saya mendorong para pemimpin untuk memberikan encouragement untuk mereka bertumbuh gitu. Yang paling penting adalah mereka terpanggil dulu gitu ya. Mereka terpanggil dulu, ada kerinduan untuk berbagi hidup untuk rekan-rekan di gerejanya. Itu dulu deh. Ya, kalau mereka ada kerinduan itu, mau mengkomit memberikan, mempersembahkan waktunya, dibina hanya 4 kali pertemuan dalam tahun ini, nanti di akhir kita coba lihat lagi gitu ya, pertumbuhannya bagaimana, dan kemudian kesulitannya, kendalanya apa, nanti kita coba cari solusi-solusi kalau memang ada kesulitan-kesulitan menemukan family companion. Saya sedang mengajak sebenarnya alumni-alumni Growing Kids God's Way untuk membantu gereja-gereja yang kekurangan mentor. Tapi memang lebih baik dari gereja sendiri sih ya, karena benar-benar mengenal. Jangan cari orang yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Bu Yani yang tahu jelek-jeleknya saya. Ya, kita di Unike itu sangat terbuka ya, dalam arti vulnerable dah. Ya, kelemahan-kelemahan kita semua tahu, ya isi gudangnya tahu, nggak ada yang ditutup-tutupin, semua terbuka. Tapi justru dengan itu kita bisa bertumbuh. Oke, Bu Ana, jadi ada yang bertanya juga, saya mau konfirmasi saja, apakah betul ada 2 target kelompok orang yang perlu dipersiapkan di dalam gereja? Jadi yang pertama, betulkah para mentor atau family untuk fasilitator gereja lokal yang akan di training Oktober sampai November dan kemudian menjadi pendamping dari rekan-rekan di gereja masing-masing yang akan mengikuti pembinaan selama 2021 ya. Yang pesertanya diharapkan adalah hamba Tuhan dari gereja dan orang-orang yang sudah dianggap lebih dewasa, dan yang kedua adalah pasangan suami istri yang terbebani menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi ada 1 untuk mentor dan 1 untuk orang tua. Betulkah begitu ya Bu Ana? Betul ya? Sekali. Dan saya harap mereka itu bisa kumpul dulu di 12 September. Betul, ya? Jadi di 12 September itu saya dan suami saya akan mencoba berbagi visi misi ini. Istilahnya gini nih, istilahnya ya. Saya pengen tumbuh gitu ya, di dalam keluarga. Tapi saya butuh temen gitu. Jadi yuk sama-sama, yuk gerejanya lain-lain gak apa-apa yuk gitu. Yuk kita sama-sama. Tapi memang saya minta saudara yang mendaftar adalah di bawah gereja ya. Jadi kalau ada orang-orang lepasan gitu ya, nggak tahu gereja mana, saya minta mereka untuk ikut di bawah gereja yang ikut serta. Jadi yang mendaftar nanti adalah gereja-gereja, individu-individu yang lepasan akan mendaftar melalui gereja-gereja yang ikut serta gitu. Jadi sekarang sudah ada kira-kira yang pasti ya, kayaknya minimal 3 gereja ya. 3 gereja yang sudah, 3 atau 4 gereja yang sudah mau ikut serta. Bu Ana ada bertanya kembali, jadi tanggal pembinaan tanggal 12 September itu untuk pekan ya Bu? Apa? Sorry? Pengenalan begitu ya Bu Ana? 12 September itu visi misi. Ya. Pembinaan tanggal 12 September itu untuk peserta dan untuk calon mentor. Jadi sudah mulai di dalam pembinaan. Sudah mulai. Dan kalau bisa majelis-majelis diajak ikut supaya bareng-bareng ya, punya the same page gitu, punya derap bersama ya. Jangan sampai di gereja ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sini, terus kita pusing gitu ya. Tapi kalau semuanya sehati itu baik sekali. Dan saya rasa itu faktor yang paling penting. Waktu kami interview pemimpin-pemimpin gereja Gerakan U6, kesehatian itu penting sekali. Ya. Oke, Bu Ana, bolehkah kembali diinformasikan bagaimana cara mendaftarnya?
Ya, tentunya kan ini adalah pembinaan secara online ya tanggal 12 September ya. Ya, nanti saudara yang belum sebenarnya sudah disebar beberapa untuk khususnya sudah ikut program keluarga ya. Tapi saudara-saudara yang hari ini mendaftar, kami akan kirimkan lagi pendaftaran untuk 12 September dulu ya. Jadi nanti setelah 12 September ikut, saya akan berikan formulir pendaftaran untuk ikut komitmen selanjutnya. Jadi tahap demi tahap ya, kalau langsung kayaknya kaget gitu ya. Jadi ikut dulu 12 September, dengar dulu visi misi, kemudian baru setelah itu gereja atau individu yang mau ikut akan mendaftar seperti form komitmen. Nah, saudara yang menarik ya di Nehemia 10 ya, itu berbicara waktu Nehemia mau lakukan pembangunan ya, yang dia lakukan salah satunya adalah membuat piagam perjanjian. Jadi nama-nama keluarga-keluarga itu dicatat. Ya, mereka keluarga-keluarga yang mau komit hidup di dalam aturan Tuhan. Waduh, itu hati saya berdebar-debar waktu saya baca itu ya, kayaknya ya setelah pandemi ini apa sih yang Tuhan mau kita lakukan? Tuhan mau para ayah mengambil komitmen, yuk bertumbuh bersama-sama. Nggak usah sempurna dulu, mungkin masih ribut-ribut sama pasangannya, nggak apa-apa, ikut dulu. Yang penting kamu mau nggak tumbuh di dalam Tuhan, gitu ya. Itu yang saudara-saudara kasih kekuatan hati untuk para peserta atau calon mentor. Kalau takut jadi family companion, ya udah ikut dulu sebagai peserta, gitu ya. Nanti lihat bagaimana Tuhan berbicara. Jadi Bu Ana boleh sekali lagi peserta tanggal 12 September adalah para hamba Tuhan dan para calon mentor dan juga calon peserta. Dan calon peserta. Ya. Oke, jadi jemaat biasa juga ya Bu Ana ya. Jadi nanti yang memberikan pengumuman itu yang promosikan per gereja ya. Jadi kami sudah sediakan brosurnya, ada logo Saat, ada logo Unike. Nah, saudara yang mau ikut bisa masukkan logo gereja saudara, sudah disebarkan ke jemaat ataupun ke calon mentor saudara. Jadi kami tidak menyebarkan terlalu publik begitu ya, per gereja. Oke. Jadi Bapak Ibu yang akan mendaftar dan baru mendengar pengumuman ini hari ini, kami dari panitia akan menyebarkan kembali bagaimana cara mendaftar dan prosedurnya begitu Bu Ana ya. Ya, dan bagaimana dapat menjadi tadi gereja-gereja secara langsung mengundang jemaat masing-masing begitu Bu Ana ya. Coba saya cek ya, jangan-jangan saya sudah siapkan, coba saya belum sharekan di sini. Bentar ya. Bu Ana mungkin sambil cek boleh juga apakah dari setiap gereja ada batasan berapa jumlahnya? Tidak ada batasan. Oh, saya yang 12 September malah saya nggak masukin ya. Jadi kita masuk dulu nanti minggu depan, saya siapin deh ya. 2 September kita ada ketemu lagi untuk mengelola. Jadi hari ini kan kita hanya bicara tentang strateginya ya saudara ya. Tapi belum masuk ke manajemennya. Nah, minggu depan kita akan masuk ke manajemennya, mengelola pelayanan anak dan keluarga, khususnya parenting selama masa pandemi ini. Karena kami sendiri menyadari di Yayasan Unike nggak gampang ternyata ya melakukan pelayanan online ini. Butuh banyak hal yang perlu dipikirkan untuk pengelolaan, supaya nanti pada saat kita mulai masuk ke masa-masa after pandemi itu menjadi lebih baik. Karena sudah terbina begitu ya. Jadi nanti minggu depan saya akan siapkan untuk pengumuman yang 12 September. Jadi yang akan datang itu 2 September untuk para pemimpin masih, dan kemudian 8 September untuk guru, ada bengkel guru lagi. Sebenarnya Oktober juga ada, yaitu yang 8 September ini memaksimalkan pembuatan animasi PowerPoint dalam pelayanan anak. Kemudian seminggu kemudiannya kita bicara tentang green screen, dan seminggu kemudiannya akan bicara tentang ventriloquism gitu ya, supaya di dalam masa-masa pandemi ini anak-anak guru-guru bisa mengajar dengan kreativitas begitu. Ya.
Jadi minggu depan akan ada pembinaan lagi untuk para pemimpin gereja di dalam hal manajemen ya, Bu Ana ya. Ya. Saudara Oke, boleh kemudian mengajak, tanggal 12. Ya, boleh mengajak ketua komisi kayak gitu-gitu tuh ya, yang kira-kira bersentuhan langsung. Ya. Oke. Dan kemudian tanggal 12 September baru ada pembinaan secara umum untuk para rohaniawan, para calon mentor dan jemaat itu sendiri ya Bu Anda ya. Ya. Oke. Mungkin daftar pembinaan minggu depan bagaimana Bu Anda? Minggu depan nanti biasanya ada brosur lagi ya. Nanti abis ini kayaknya ada deh. Dari James nanti akan kasih PowerPoint-nya. Apa sekarang aja James ya? Ya, termasuk bengkel guru ada yang bertanya juga Bu Ana. Ya, bengkel guru itu terus terang brosurnya belum jadi. Karena besok udah wisuda, pada repot. Karena memang terus terang saudara, yang bengkel guru itu baru dibuatnya beberapa hari yang lalu. Karena dari Creative Teaching Online, saya lihat dari tanya jawab dan dari survei, nampaknya perlu di breakdown keterampilannya lebih spesifik gitu. Jadi kemudian kami buat bengkel guru. Jadi itu baru ya, masih grace, masih belum matang. Benar-benar masih di bengkel ya Bu ya. Oke. Ya, jadi pendaftaran mungkin nanti bisa di WA group. Kami para peserta dapat WA group juga Bu Ana. Jadi mungkin bisa dikasih linknya ya. Ya, begitu? Ya. Iya. Oke. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi kelihatannya di chat. Mungkin Bu Ana bisa closing sedikit terakhir kata-kata sebelum ada pengumuman terakhir untuk yang lain. Apakah Bu Ana ada tambahan sedikit? Ya, jadi saudara-saudara, hati saya sangat terharu melihat kerinduan dari para pemimpin hari ini minimal hadir ya. Dan satu hal, kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kalau Tuhan kasih kepada kita satu kesempatan untuk berkarya di masa di mana orang bingung mau berkarya apa. Tapi Tuhan kasih kita banyak pekerjaan untuk berkarya, untuk sesuatu yang hasilnya kita tidak bisa lihat. Karena waktu kita berbicara tentang generasi muda, generasi masa mendatang, kita nggak bisa lihat hasilnya. Tetapi yang kita bisa rasakan adalah sukacitanya. Bu Yani setuju? Ya, setuju sekali. Dan pengalaman kami di Yayasan Unike, ketika kita melakukan perkara yang kecil, Tuhan akan menambahkan perkara yang besar. Tambah repot, iya. Tambah bingung, iya. Tambah susah, iya. Tapi berkat Tuhan, sukacita Tuhan juga makin melimpah. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah? Pengumuman. Ya, Bapak Ibu sekalian, pengumuman ya. Bapak Ibu sekalian, suatu anugerah bagi kita. Saya pribadi ada di Yayasan Unike bersama-sama dengan Ibu Ana yang mendirikan, dan saya ikut di belakangnya, gitu ya. Mendapatkan suatu sukacita yang luar biasa, dan kalau hari ini bisa berbagi kepada kita semua, saya percaya bukan suatu kebetulan, tapi suatu kesempatan yang Tuhan anugerahkan, terutama bagi STT Saat yang berinisiatif untuk melakukan hal ini dari awal ya, dengan adanya Rembuknas, kemudian Rembuknas itu tidak hanya teori begitu ya, saya lihat gerakan yang nyata yang memperlengkapi gereja-gereja sebagai harapan dari banyak gereja untuk boleh ditolong begitu ya di dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak untuk kita semua meresponi anugerah ini dengan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan online saat online course ini untuk di waktu-waktu yang akan datang ya. Jadi mendengarnya biasa, bukan hanya ini yang terakhir kali, tetapi masih banyak lagi online class yang akan dilakukan oleh STT Saat. Oleh karena itu saya boleh minta tolong James untuk memberikan rekening yang kita bisa dukung bersama-sama, sehingga apa yang STT Saat lakukan ini sekali lagi boleh menjadi suatu kebangunan bagi gereja-gereja kita. Boleh menjadi suatu kemuliaan bagi Tuhan. Dan seperti tadi Bu Ana katakan berkali-kali bahwa kita sedang mempersiapkan suatu generasi, ya, generasi yang boleh memuliakan Tuhan, bukan generasi yang hilang. Bapak Ibu sekalian boleh mendukung pelayanan ini melalui rekening BCA dengan nomor 385 559
4.000 atas nama Saat. Bapak Ibu sekalian, untuk persembahan untuk Saat online course ini untuk keluarga dapat diberikan dengan menambah nominal angka 3 di bagian belakangnya, begitu ya. Contohnya jika Bapak Ibu sekalian ingin memberikan Rp10.000, berarti Bapak Ibu sekalian dapat memberikan dengan angka 10003. Begitu ya. Jadi di angka yang terakhirnya angka 0 di belakang itu diganti angka 3 ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan bersama dan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, saya percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita semua. Dan jika kita punya suatu kesempatan untuk berbagian di dalam hal dana ini juga adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jika ada yang mau memberikan dan berbagian di dalam acara-acara ini untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa mencatat nomor ini dan memberikannya. Terima kasih. Pengumuman untuk event berikutnya. Ya, silakan. Pengumuman berikutnya. Ya, jadi saudara yang akan datang akan ada 28 Agustus ya, sebentar lagi ada panduan bercerita dalam berkhotbah dibawakan oleh Pak Wahyu Pramudia. Ya, jadi itu yang perlu dicatat. Dan saudara, saya mau memperjelas aja ya, tadi masalah pakai kode itu sebenarnya hanya untuk pembukuan, tapi ujung-ujungnya semuanya untuk Saat gitu ya, nggak ada yang khusus untuk keluarga, enggak, tapi ini hanya untuk catatan pembukuan dari bagian keuangan aja begitu ya. Selanjutnya ada pengumuman untuk tanggal 2 September ya, ini yang saudara tunggu-tunggu. Itu ada Bit.ly Saat Children. Ya, jadi saudara mendaftar di situ 2 September jam yang sama, mengelola pelayanan anak dan parenting di masa pandemi. Jadi saya dan Bu Yani dan teman-teman Unike dan juga Pak Hendra Aweng dari Gapemri yang akan bersaksi ya. Saya rasa cuma ada itu, ada lagi nggak ya? Ya, satu lagi mungkin satu lagi mungkin teman-teman yang belum mengisi link untuk survei ya Bu Ana ya. Ya. Boleh kembali mengisinya yang sudah ada di chat ini. Untuk linknya boleh diisi untuk memperlengkapi data-data ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Baik. Jadi kita sudah selesai. Ibu Ana. Boleh minta tolong Pak Samueli mungkin yang menutup dalam doa. Oke, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu, sehingga sungguh kami boleh sekali lagi dibukakan, disadarkan pentingnya para pemimpin jemaat untuk melihat visi dari Tuhan. Bagi zaman ini, zaman yang sulit, banyak orang yang lebih tertarik kepada dongeng daripada kebenaran. Biarlah Tuhan, kami boleh dengan hikmat dari Tuhan memenangkan banyak keluarga, sehingga sungguh-sungguh Tuhan yang akan menyelamatkan generasi ini dari segala ancaman si jahat yang ingin mau menghancurkan. Ya Bapa, kami menyerahkan untuk pelayanan keluarga, baik yang dilakukan oleh Yayasan Unike, dan juga peran dari STT Saat di dalam menyelenggarakan course yang berkesinambungan ini. Tuhan pakai untuk memberkati banyak pemimpin-pemimpin gereja untuk visi keluarga. Ya Bapa, dengarlah doa kami dan kami berterima kasih untuk jalannya webinar pada sore ini. Kami berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Selamat malam. Ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih Pak Samueli dan juga Pak Jonathan, Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani.